Halo Sobat Pantas, ini kameranya kebalik kayaknya nih. Oh iya betul. Gimana cara balikannya kameranya? Wait. Oke, wait. Cek. Kan gimana? Iya nih, kok kameranya kebalik begini? Bentar. Oke, siap. Apa kabar semuanya? Sorry, barusan kameranya kebalik. Bisa dengar suara? Aman? Oke, selamat datang di Pantas yang ke berapa nih? Bentar. Pantas yang baru ke-13. Masya Allah. Kita kayaknya harus lebih banyakin lagi nih, Win. Ya kan harus berdua, tapi kayaknya ke hari ini yang bisa datang penggeraknya hanya satu. Oke, sebelum kita mulai, kita simak yang satu ini dulu. Biar sambil nunggu yang lain. Oke. Harus pertanyaannya apain dari Manto. Bener nggak Manto? Lematang tuh di mana ya? Pak Indra piye kabare? Ape matur suwun. Ini Manto yang ada di Lematang nge-WhatsApp Mbak Winnie dan ingin bertanya bagaimana kelanjutan Mas Sandi, apakah lanjut atau tidak di Pilpres? Karena saya mau siap-siapkan relawan di sini, insya Allah siap sedia. Oke, Manto, saya belum update ya, tapi menurut saya relawan itu harus on setiap saat. Relawan apa? Relawan terhadap sesuatu yang ada manfaatnya sekarang juga. Untuk siapa? Minimal untuk diri sendiri, keluarga sekitar, lingkungan sekitar. Contohnya apa? Kalau di gerakan sosial OKOC itu langsung bisa memberikan pelatihan dan pendampingan usaha agar apa? Agar bisa dapat penghasilan baru atau penghasilan tambahan. Ya, ini kita sebutnya sebagai gerakan sosial penciptaan lapangan kerja. Nah, jadi nggak perlu tunggu kontestasi pilpres atau pileg atau pilbub gitu ya, langsung aja dari sekarang. Gimana caranya? Langsung kontak ke OKOC lewat Mbak Winnie supaya didampingi gimana caranya memulai relawan, khususnya relawan yang membawa manfaat hari ini sekarang juga. Nah, soal pilpres, kalau pilpres itu kuncinya kan ada di partai itu yang memilih siapa yang akan menjadi calon-calon. Jadi sampai sekarang, sampai nanti Oktober dimana kita akan Oktober tahun ini ya, dipilih itu oleh partai-partai siapa aja yang akan maju. Nah, sampai saat itu kita nggak akan tahu. Tapi memang siapapun yang akan dipilih itu udah harus siap dari sekarang. Gitu. Oke, mudah-mudahan Manto bisa gabung OKOC atau punya atau memulai gerakan sosial penciptaan lapangan kerja. Gitu ya. Semoga manfaat. Sampai jumpa, Manto. Ada siapa nih? Virgo. Rian. Virgo atau Virgo sih yang bener, bro? Sekarang suara udah kedengeran belum? Ini kata di Instagram
Gak kedengeran. Oh, udah terdengar. Oke, Wirdaningsih setuju. Nah, gitu dong, mantap. Ya, jadi relawan itu bukan musiman tapi relawan setiap saat. Sip. Tamu kita siapa nih kali ini? Tamu kita udah pernah muncul di sini. Nah, tapi sekarang kapasitasnya sebagai penggerak komunitas atau bahasa Inggrisnya community leader. Ya, community leader. Rian aja. Oh. Oke, bro. Sip. Thank you for watching. Kita bincang-bincang santai nih. Yuk, kita undang sekarang Mbak Dian. Biasanya Pantas ini ada berdua ya yang hadir, tapi karena waktunya mungkin bentrok, jadinya cuma satu yang hadir, gak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada di Rasuna? Ah, enggak, saya nomaden, berpindah tempat. Alhamdulillah. Oke. Itu kan gerakan Allah, Pak Indra ya. Ya kan gerakan Allah, Oke, saya ada berada di keren. mana, saya harus menggerakkan sesuatu di sini, saya menggerakkan di sana, saya menggerakkan di sana, gitu aja. Bismillah aja. Keren. Bismillah. Oke, makasih Mbak Dian. Panggilannya apa sih? Mbak Dian atau Sama-sama. Bunda Dian? Saya lupa. Waktu itu Bunda Dian, sekarang Mbak Oh Dian. iya, Gak apa-apa, Mbak Dian lebih muda. mau dipanggil yang lebih Bunda atau Masya mau Allah. yang Mbak? Ayo. Biasanya teman-teman manggilnya Bunda. Yang ya, ayo Nah, udah. itu ada Saya teman panggilnya saya Mbak Bunda Irma aja deh. dari Surabaya. Ya, Oke, saya panggilnya Bunda aja deh kalau gitu biar konsisten ya. ya dari awal sampai akhir juga dari kemarin juga Bunda. Apa kabarnya Lupa nih? Pak Indranya. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Semua baik-baik aja. Uh, Kerja keras juga untuk kami. Ini ada Mbak Enianti juga tim saya. Uh, Apa ya? Kemarin juga saya juga habis terkena musibah, suami meninggal di September, jadi sempat cooling down cukup lama, 4 bulanan lah barulah. Tapi tetap aktif juga sih, aktivitas masih ada gitu, tapi tidak seperti biasanya. Biasanya ada kelas-kelas edukasi yang online atau offline di tempat saya. Ternyata kita karena masa musibah itu kita berduka, ada waktu 4 bulan lebih, sehingga saya harus cooling down dan berusaha untuk menata hati. Masya Allah, dan itu suatu cara dari Allah, dan masuklah tahun baru ya gitu. Gitu. Jadi wanita cerdas ini suatu kelompok yang saya bentuk basically adalah berdasarkan dari pengalaman hidup para perempuan, terutama dari diri saya sendiri dan juga sebagai tempat Bunda, curhatan dari Bunda, masa kecil Bunda. hingga dewasa. Saya mau, Ya, kecepatan saya ya mau Pak Indra doain yang dulu. ngomongnya. Enggak, Oh enggak. ya, Saya mau mendoakan dulu. Saya baru pertama kali dengar bahwa ditinggal oleh suami tercinta. Jadi saya ingin mendoakan buat beliau. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu'anhu. amin. Semoga Allah mengampuninya, memaafkannya, merahmatinya, dan mensejahterakannya. Dan luar biasa, ini beritanya kok saya nggak dengar ya, tapi nggak Oh, apa-apa saya berarti. udah sampaikan di grup waktu itu. Mungkin Pak Indra juga Oh sibuk lah ya gitu. iya, nggak baca grup, Dan sekarang tadi kalau di nggak baca waktu grup, Pak sorry Indra juga sorry. kan Pak Indra waprinya langsung hubungi sekretaris saya. Oh, ini Enggak, kalau yang langsung begini-beginian begitu jadi enggak, susah. enggak. Yang begini-beginian enggak nih. Oke, saya doain lagi eh, tambahan ya. Innalillahi Oh, ya. ma'ahas wa lahu ma'atah wa kullun indahu
diajarin musamma Amin. fal tasbir wa tahtasib. Artinya sesungguhnya milik Allah apa yang diambil dan baginya apa yang diberikan. Segala sesuatu di sisinya ajal yang telah ditentukan. Maka bersabarlah dan berharap pahala darinya. Amin, amin ya Amin. rabbal alamin. Amin. 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 Oke, nah Ya. ini saya jelasin sedikit kenapa Baik. namanya pantas ya. Ya. Sebelum nanti Bunda dicerita ya. Jadi Baik. pantas ini singkatan dari pendampingan terikhlas buat teman-teman untuk menceritakan gerakannya atau komunitasnya. Ya, komunitasnya bisa diceritakan agar apa? Supaya orang bisa satu gabung atau nomor dua terinspirasi untuk bersama-sama mengerjakan gerakannya Bunda Dian. Dan Amin. kalau kita saling kenal, saling tahu, terus gerakannya bisa disupport oleh lebih banyak orang. Jadi kalau yang dulu awalnya itu cerita atau promosi mengenai Dian's Kitchen, kalau sekarang promosi mengenai komunitasnya wanita Wanita cerdas dan cerdas dan tangguh. tangguh. Ya, Ya. Ya. jadi ini tempat untuk promosi suatu aktivitas sosial, maka itu disebutnya pantas. Kenapa? Karena Bunda dia kan punya komunitas ya. Nah, komunitasnya ini selama ini didampingi oleh Bunda Dian secara ikhlas. Maka itu disebutnya pendampingan terikhlas. Dan Masya kalau Allah. orang-orang tahu, ya orang-orang mudah-mudahan minimal mendoakan, ya terus maksimal turun serta waktu, keringat, terus uang dan tenaga, pikiran dan seterusnya ya. Nah, jadi kenapa ada program pantas ini? Program ini juga baru 13 kali mengudara. Semoga ini bisa lebih sering. Dan kalau misalnya kita berdua muncul di sini atau bertiga, nanti bisa saling kenal dengan para pendamping-pendamping lain. Nah, sekarang pertanyaannya yang pertama adalah, nah Bunda Dian, silakan jelasin nih, wanita cerdas dan tangguh selama ini udah berjalan berapa lama nih? Wanita cerdas dan tangguh itu didirikan dari tanggal 19 November 2019. 2019 ya. Sampai sekarang ya. Awal mulanya adalah mungkin karena saya sudah berkurang aktivitas kayak masa pensiun gitu ya istilahnya. Walaupun saya tidak kerja di kantoran secara formal, tapi saya ikut perintah suami sehingga saya lebih banyak di rumah tapi menggunakan media online itu untuk yang bermanfaat, yang qadar Allah. Saya diberi karunia oleh Allah itu sebagai tempat curhat dimanapun saya berada, dan kapanpun dimanapun orang mesti bertanya dan selalu lihat mata saya, mau itu orang asing, orang Indonesia, mereka selalu bilang, if I saw your eyes, attract something for me. Jadi dia tell you the truth about their life gitu loh Pak. Tanpa saya minta. Saya tanya teman-teman di tempat saya yang datang, saya tidak pernah menanyakan tentang mereka. Tapi mereka attract by my eyes and then they will open their heart. Gitu aja. Dan itu, that's true. Itu amazing for me gitu ya. Alhamdulillah. Itulah karunia Allah. Karena saya mungkin sudah dari kecil, dari sampai dewasa sebagai tempat curhat orang tua dan lain sebagainya, kemudian tetangga yang lebih senior dan lebih intelek daripada saya dan pokoknya lebih segalanya. Dan akhirnya terbesitlah di 2019 itu Allah menggerakkan tangan saya untuk membuat suatu grup dengan visi misinya. Visi misinya tuh sederhana. Bagaimana para perempuan itu bergabung untuk release pain and hurt di hati sehingga menjadi hatinya clean dan itu menjadi jelas petunjuk Allah datang kepada kita karena perempuan itu adalah pelita bagi keluarga,
bagi dirinya dan bagi orang-orang sekitarnya gitu loh. Jadi entah bagaimana itu dalam waktu singkat saya tidak pernah menginvite kayak orang-orang mencabut invite paksa gitu ya. Saya selalu membuat link dan itu ada tujuan dan visi misi kami dan mereka interested dengan kata-kata kami adalah wanita cerdas dan tangguh hanya khusus bagi para perempuan-perempuan yang mempunyai kekuatan dan maksudnya kekuatan hati ya, dan juga untuk juga membantu para perempuan-perempuan single mom, kemudian ibu-ibu rumah tangga yang utuh, perempuan yang tidak pernah menikah sampai tua, dan perempuan yang tidak memilih anak sampai tua gitu loh, seperti itu ya. Jadi mereka tidak merasakan kesepian sehingga mereka mendapatkan supporting dengan hanya walaupun online. That is my purpose gitu in di awal ya. Dan itu sampai sekarang terjadi. Saya tidak pernah merasa annoying atau terganggu ya dengan telepon dari siapapun, dari manapun. Walaupun saya dengan bikin cookies, bikin apapun, teman-teman tahulah. Kalau datang ke sini, mereka datang, saya sambil menerima ngobrol, ataupun saya bikin cookies dan tetap menemani berbicara dengan teman-teman. Kebayang, itulah Allah berikan karunia kepada saya dengan multitasking. Itu kan kebesaran Allah. Ya, jadi kalau bagi sebagian orang, lu mau aja disibukin ya sama orang-orang gitu ya. Entah teman kuliah, entah teman SMA, entah tetangga apartemen. Mau ya diganggu privasinya gitu loh. Dengan yang menginap adalah orang-orang asing yang kamu tidak dikenal gitu. Itu perempuan semua. Jabodetabek, Tangerang gitu. Saya juga menerima siapapun dari daerah manapun dan saya tidak pandang bulu siapa mereka. Karena di kepala saya intinya mereka adalah tamu Allah yang masuk ke dalam sini dengan rahmatnya Allah. Saya hanya mohon rahmatnya Allah ada hadir di rumah ini dan hadir untuk saya dan orang-orang yang ada di sekitar saya. Itu aja Pak. Jadi mungkin kayaknya kesannya Dian bullshit ya ngomongnya kayaknya gini-gini, tapi silahkan aja. Saya pribadi memberikannya bukan sebagai orang lain, mereka hadir kepada saya, mereka hadir sebagai sahabat, saudara, seiman, dan kemudian sama-sama perempuan. Alhamdulillah Allah qadarkan saya dengan pengalaman hidupnya luar biasa yang terjadi dalam hidup saya. Saya bukan orang kaya, tapi saya kaya hati. Kekayaan sesungguhnya adalah kekayaan hati yang Allah berikan pada saya dengan kelapangan hati. Jangan bilang, wah Bunda begini capek, jangan. Bunda aku minder kalau ngumpul sama Bunda, jangan. Bunda aku nggak enak nih, Bunda tinggal di apartemen, jangan. Karena jika engkau berpikir begitu, engkau adalah menduakan Allah. Engkau berarti, kalau menduakan Allah apa? Musyrik. Jangan ya sayang, saya bilang begitu. Sehingga mereka merasa ingin bertemu dengan saya. Saya bilang jangan berpikiran seperti itu. Karena saya melarang orang-orang berpikiran menjaga jarak antara saya dengan manusia lainnya. Karena saya siapalah. Setelah mereka tahu saya dari tidur sampai bangun, sampai ngobrol pagi, sarapan pagi, jalan pagi ya. Mereka akan sadar, oh ternyata dulu sebagai narasumber gue nih dia gitu ya istilahnya. Ternyata pas aku lihat Bunda yang sesungguhnya, ya manusia biasa, ya pakai daster, pakai ini, masak, ketawa, gitu. Itulah saya. Saya tidak akan jaim. Bapak kalau mau tahu, kalau tidur di sini karena perempuan semua, saya tidak akan pernah mengunci kamar saya, Pak. Lemari saya buka. Maksudnya bukan nggak dikunci lah intinya ya. Alhamdulillah Allah jaga semuanya, karena keyakinan saya adalah semua milik Allah, dan apapun yang terjadi adalah kehendak Allah. Dan Allah menjaga apa yang kita cinta padanya, itu aja. Dan saya selalu menyematkan pada teman-teman, janganlah berpikiran negatif di hatimu. Sedikit aja kamu berdusta. Ya, berdusta deh. Misalnya, enggak jadi pergi Bunda, aku lagi, pada dia ada di rumah. Gitu. Maaf ya, amalanmu, ibadahmu tidak akan diterima oleh Allah. Sejengkal pun tidak akan sampai kepada Allah. Jadi jangan kau berpikir, oh Bunda melakukan ini, tapi itu terserah amalannya kepada Bunda. Saya jadi kembali kepada hati Pak, karena zaman sekarang hati yang bersih itu kan sulit Pak. Selalu ada, kita tuh dekat dengan seseorang itu bukan apa adanya, tapi ada apanya.
kalau kaya ya ada apanya, bisa bantu gue nggak, ngutangin gue nggak gitu loh. Tapi kalau apa adanya Pak, dengan keberadaan saya yang sederhana dan apa adanya, itu mereka akan terima. Oh Mbak Dian cuma begini aja ya, iya begini aja. Jangan berpikiran begitu, pokoknya pikiran kamu salah. Makanya kenali dengan baik. Ulama kan juga bilang Pak, kalau kita tidak kenal dekat, cuma hanya meraba-raba dan tidak pernah berjalan bersama dalam arti kata mungkin kita ada proyek bersama ataupun ada hal-hal yang bersama, mungkin mereka akan berpikir ah dia begitu. Tapi setelah tahu, kan ulama bilang kamu akan mengetahui seseorang ketika kamu bersama dengannya semalam aja. Kalau perempuan sama perempuan tentunya, kalau dengan kita yang beda, otomatis dalam proyek atau dalam usaha segala macam kan kita akan tahu karakter seorang dan personality. Dan itu membuat saya paham, saya mempelajari diri saya sendiri dan bukan mempelajari orang lain, tapi Allah ajari bagaimana saya bersikap dengan orang lain. Sehingga saya berharap teman-teman juga bisa bersikapnya sama. Saya cuma ingetin, kita bukan untuk kita kok, tapi untuk Allah. Saya selalu bilang, kalau mereka pulang dari sini, maafin ya, Bunda nggak tahu nih besok masih bangun atau enggak. Apakah tidur selamanya? Nggak tahu. Bunda sendirian. Jadi Bunda jalanin apapun, anak-anak udah mentas ya, jadi mereka sudah dewasa dan punya kehidupan sendiri. Dan saya tipikal adalah seorang ibu yang tidak mau mendompleng siapapun, dan saya tipikal adalah tidak pernah mau meminta atau berhutang. Jika ada orang yang memberikan, saya menghargai sebagai rezeki dari Allah. Walaupun itu buruk, misalnya pakaian buruk saya pakai Pak. Ini yang saya pakai bajunya adalah pemberian orang dari UMKM, entah di Solo, entah di Semarang, saya pakai. Karena ini adalah bukti bahwa saya bersyukur pada Allah, walaupun itu harganya cuma 50.000, 75.000, that is okay, no problem for me. Ini kerudung dari warga Casman, dari warga apartemen yang memberikan kepada saya. Jadi itulah kasih sayang Allah. Saya selalu bilang sama suami, saya tidak akan pernah meminta padamu, tapi engkau harus tahu kewajibanmu sebagai pasangan hidupku. Sehingga tidak ada paksaan. Sehingga kita fine aja. Saya tidak mau merepotkan siapapun. Pun kalau mati, kalau bisa jangan ngerepotin diri sendiri, jangan ngerepotin orang lain gitu ya. Saya doanya selalu gitu Pak. Jadi saya sudah terapkan kepada teman-teman. Kita kan sebagai role model ya Pak ya. Role model untuk menuju Allah dengan cara yang baik. Yang saya suka adalah jika mereka kesini, Bunda, aku mau nginep sama Bunda, tapi hanya ingin kita bisa bertahajud bersama. Karena saya selalu share di grup saya itu adalah sholat malam dengan ayat-ayat dan hadis dan kata-kata pagi gitu ya. Sehingga saya tidak pernah menyuruh mereka untuk sholat. Allahu Akbar, Masya Allah. Itu menggerakkan hati mereka tanpa mereka sadari dengan bacaan ayat-ayat dari di tengah malam yang saya share. Kadang saya bangunkan, saya tidur cepat Pak. Jam habis Isya, ada Isya, saya tidur. Kecuali ada Zoom meeting gitu dengan teman-teman ya, kolega yang di financial planner ataupun di grup saya gitu. Itu saya akan telat tidur, tapi saya tetap bangun biasanya jam, jadi nginep tuh udah tahu semua. Jam 12:30 malam saya pasti bangun. Dan saya tidak akan tidur sepanjang waktu lagi sampai ketemu Isya gitu loh. Dan Allahu Akbar ya. Alhamdulillah ya Allah jaga dengan ya sekarang namanya usia kita segini ya. Kan saya sama Pak Indra kan seumur nih. Kita seumur nih Pak, sama tahunnya kita lahir. Bunda Dian masih lebih muda dari saya, jadi ngomongnya nggak boleh terlalu tua begitu. Iya, jadi gini, saya seneng aja gitu. Kita kan kayak saya ini kan bergaulnya bukan sama ibu-ibu yang umurnya kayak saya, banyak ada juga tapi nggak banyak. Kebanyakan ibu-ibu muda yang hatinya tuh masih suka sering menggalau gitu ya. Dan itu kan akan membuat sumpek hatinya sehingga tidak bisa berpikir secara bersih, secara terang ya. Sehingga akan sulit mengambil suatu keputusan gitu loh. Sehingga kalau kita dengan emosi, saya tahu lah perempuan itu pakai perasaan, laki-laki pakai logika. Dan itu kadang susah diterima oleh para perempuan gitu. Saya selalu berdiskusi dengan suami dulu bahwa ya kamu bisa bicara seperti itu, kamu laki-laki logika. Jadi kamu tidak berpikir lagi perasaan si perempuan itu bagaimana atau orang lain itu gimana. Saya berpikirin sampai ke jauh sana. Oke, sekarang saya akan berpikiran secara logika denganmu, saya bilang sama suami. Apakah kamu akan merasakan bahwa saya mengacukan kamu? Gitu kan ya. Jadi saya suka bilang begitu. Jadi perempuan memang sudah di-setel sama Allah seperti itu gitu loh. Nah, saya berusaha untuk teman
teman-teman ini dikuatkan hatinya, karena ternyata permasalahannya banyak Pak. Ada KDRT terhadap anak-anak, ada KDRT terhadap si istri, ada secara ekonomi dan lain sebagainya, banyak hal. Dan itu kemarin saya alhamdulillah kan saya ingin ke Komnas Perempuan juga, dan saya ada tim saya itu dari Pemda DKI juga, dari Wali Kota Jakarta Timur, seorang master degree juga untuk parenting ya, udah ngisi-ngisi acara untuk kita di edukasi gratis ya, di Petra lah, di mana lah, atau di apartemen lah, dengan bullying terhadap anak di bawah umur. Kemudian saya juga secara hati, secara financial planning, ataupun secara hal yang umum, dari masalah komputer, nggak bisa WordStar, nggak bisa Excel. Saya, Pak, saya dengan sukarela, ayo siapa yang mau. Kesulitannya adalah pesertanya selalu tidak banyak. Pada saya share kemana-mana gitu loh. Nah, itu yang jadi kendala bagi kami ya, bagi saya pribadi dan juga bagi tim ya gitu. Yang datang cuma kita-kita aja ya Mbak, nggak apa-apa. Saya cuma bilang begini, inilah ketetapan Allah yang harus kita terima, bahwa kita juga harus belajar. Saya tuh jadi kan Pak Indra tahu, saya buat flyer, saya mempromosikan, saya yang berbicara. Apa Bapak bilang itu woman one show, right? one woman show. One woman show ya, one woman show ya. Itu yang Pak Indra bilang pada saya gitu loh. Jadi itulah saya tidak boleh berkeluh kesah dengan itu, tapi saya berusaha untuk menggerakkan sebagai leader kan menggerakkan gitu ya, menggerakkan teman-teman. Tapi kalaupun karena ini nggak ada bayarannya Pak, ya jadi teman-teman itu bergabung tuh terkadang hanya untuk apa adanya atau ada apanya, gitu loh Pak. Nah kalau ada apanya, berarti dia ujung-ujungnya ada UUD, gitu loh. Sehingga sikap dia tidak akan bisa maksimal, optimal kepada kita. Padahal kami tidak pernah meminta untuk lo lakuin tiap hari dong gini, enggak. Suatu ketika cuma hanya sebulan sekali, 2 minggu sekali kita ada meeting bareng untuk mengadakan acara apa kan enggak, dan belum tentu dia yang menjadi PIC-nya gitu. Saya sudah mencoba juga diputar tuh Pak. Tadinya saya yang mengkoordinir semuanya. Saya buat PIC di tiap minggunya. Kemudian saya buat lagi PIC, bukan PIC lagi, diganti lagi Pak gitu loh. Ayo siapa yang mau gitu ya, dengan sukarela. Dan itu tetap tidak ada perubahan. Tapi saya berjanji pada Allah, untuk apa yang saya lakukan ini bisa saya jalanin sampai saya berpulang gitulah, karena sebagai catatan amal kita kepada Allah, itu aja intinya. Amin. Iya Pak, kita kan nggak bisa berbuat apa-apa. Itu kan hati itu kan adalah Allah yang memegang, ya kan. Kita hanya berusaha dan berdoa terus gitu, ya Allah. Makanya pas kemarin Winnie telepon, Bun mau ngisi lagi nggak? Apa nih, kayak Bunda udah pernah ngisi deh itu, tapi HRA, ini bukan, katanya penggerak. Oh ya baik, apa sih pantas? Saya tanya juga, pantas apa sih gitu. Oh ya baik, insya Allah. Ya oke deh, dadakan nih, ya udah nggak apa-apa dadakan gitu. Saya undang teman-teman yang memang mau ikut, mau lihat, sehingga akan bisa memberikan insight atau pertanyaan kepada Pak Indra mungkin kan gitu kan. Karena ternyata menggerakkan orang itu tidak mudah gitu, tidak mudah. Dan akhirnya, karena gini, contoh saya nge-share mengenai kelas edukasi gratis dan lain sebagainya. Itu sampai saya share dari dalam grup sampai keluar grup ke komunitas lain. Ya, kan ada ulama, ada apa gitu, saya share gitu loh. Padahal itu online, tujuannya untuk kita bisa berbagi ilmu apa yang kita punya gitu ya. Dan itu sebagai lahan amal kita, niat kita baik. Dan suatu ketika hanya sedikit orang, saya cuma bilang pada para peserta, inilah yang Allah hadirkan kepada kita semua untuk saling berkumpul ya. Ini bukan kehendaknya kita, tapi kehendaknya Allah. Dan itulah manusia-manusia yang diberi hidayah oleh Allah untuk menerima ilmu. Kita nggak bisa maksa Pak. Suatu ketika mungkin kayak Bapak nge-share nih grup gitu, di grup kita kan kadang-kadang nggak kebaca ya kan, kegulung gitu kan, sehingga kita lupa nggak tahu gitu. Jadi saya memaklumin. Jadi kalau saya berpikir gini, saya maklum terus ya gitu. Tapi orang nggak pernah mau tahu ya gitu. Sempat berpikir gitu. Dan saya mengucap astagfirullahaladzim, berarti saya ini komplain dan itu harus segera taubat. Itu aja Pak. Jadi pegangan saya adalah kuncinya adalah Allah dan Rasulnya. Dan alhamdulillah WCT itu sudah melakukan konseling. Kan Bapak tahu waktu itu kita di tahun lalu ada 1.350 yang konseling secara privately.
till now, till Desember lah ya, itu 2000 konseling gitu ya, 2000 konseling, Masya Allah, Alhamdulillah. Dan itu jadi saya karena berpikir untuk solusi bagi secara hukum ya, secara hukum bagi orang-orang yang teraniaya, perempuan teraniaya ini dan anak-anak yang teraniaya harus diberikan sanksi hukum. Karena ternyata kendalanya adalah perempuan-perempuan yang dianiaya ini, Pak, tidak pernah mau mengadu kepada polisi, dan ada juga yang mengadu gitu ya. Tapi itu alhamdulillah, kalau mengadu alhamdulillah. Kalau yang tidak mengadu, itu akhirnya akan terulang sampai anak dewasa. Kebayang, anak-anak yang dizolimi di KDRT seperti itu akan membuat traumatik bagi anak itu. Sehingga masa depannya pun akan terganggu dan merusak generasi penerus. Itu yang saya pikirin, ya kan? Saya akhirnya ingin kepada Komnas Perempuan ataupun kepada perlindungan perempuan dan anak dari Pemda Jakarta. Kan ada tuh Pak, kemarin saya ketemu ketemu dengan driver ya. Driver itu ternyata dia adalah lawyer di PPAI, Perlindungan Perempuan dan Anak. Saya bilang begini sama drivernya, ya Bu, saya ini lagi nyetir, saya bilang gini, Allahu Akbar, alhamdulillah, kamu wasilahnya Allah yang dikirimkan pada saya walaupun kamu driver. Kenapa Bu? Saya dari wanita cerdas dan tangguh, saya butuh banget untuk mengedukasi para perempuan-perempuan ini. Jika mereka mendapatkan penganiayaan ataupun apapun, ada caranya. Kan dia ada rumahnya juga ya Pak, rumah perlindungan. Kemudian juga ada lawyer, ada psikologinya, psikolognya, ada segala macam komplit. Jadi saya pikir saya harus menggandeng pihak luar yang bisa secara hukum membantu para perempuan-perempuan ini. Kalau dari saya kan sebagai seorang ibu dan anak, Pak, atau sebagai kakak dan adik gitu loh, menasihatinya. Bapak kebayang nggak, kalau pergi ke psikolog berapa 1 jam? Mahal ya Pak, 750.000. Dan itu formil dikasih obat. Bapak sama saya bisa nginep, bisa ngobrol, bisa berenang bareng, bisa relax, bisa bikin kue, bisa makan sarapan bareng, dan kita bisa tanya teman-teman saya. Hah? Kenapa Pak? Syaratnya cuma hanya cewek aja yang boleh kan, wanita aja. Oh iya, hanya cewek, benar, hanya cewek lah, hanya perempuan yang ada gitu, karena di sini semua perempuan Pak, jadi kita bisa buka hijab kan gitu ya, jadi kita bisa mereka tuh kadang-kadang ketok pintu, Bunda mau masuk mau ngobrol gitu, kita ngobrol tempat tidur, jadi kadang-kadang saya sampai tertidur gitu, Bunda tidur deh, aku tidur kamar sebelah gitu, terus saya bilang nggak apa-apa tidur sini sama Bunda, nggak apa-apa. Jadi no one can do like that Pak, that is cause Allah, right? Pak, kenapa saya cita-cita saya ingin punya Muslimah Center, Muslimah House, just only for that, they can talk to me privately, mereka dapat berbicara dengan saya secara pribadi, secara open, gitu loh. Jadi di kepala saya ini rahasia begitu banyak, dan itu tidak mudah, gitu loh. Kedengeran Kak Pak? Putus-putus ya suaraku? Videonya aja yang, tapi suaranya bisa didengar. Alhamdulillah, ya. Jadi intinya adalah kita itu, saya dan teman-teman WCT, saya alhamdulillah ada tim admin yang mau membantu, dan alhamdulillah saya cuma berpesan pada mereka, ini bukan punya saya. Jika saya mati, tolong teruskan ini visi misi ini, karena visi misinya adalah about empati dan simpati, Pak. Itu salah satu dari sunnahnya Rasulullah. Sehingga wakil saya namanya Uni Alfa ya, gitu ya. Dia bilang gini, Bunda, awal-awalnya dia bilang, gimana ya katanya, dulu pikir WCT itu apa, gitu. Dia melihatnya dengan pandangan yang underestimate kita, gitu loh. Tapi setelah kumpul satu teman-teman kita pada datang di apartemen saya dengan bercerita tanpa saya minta. Suatu ketika sampai 3 bulan kemudian jadi member, dia bilang, Bunda, aku sedih, aku bersyukur. Teman-teman susah semua ya, aku bersyukur. Itu yang membuat
Inilah yang menggerakkan hati kita dalam kebersamaan, mengetahui apa yang diderita oleh orang, sehingga kita bisa memahaminya, gitu loh. Bahwa kita punya suatu potensial diri, punya suatu kelebihan yang tidak orang lain punya, gitu loh. Ya kan? Jadi saya sukanya memang mengencourage. Ternyata benar kata bos-bos saya dulu, kamu memang seorang yang suka ngomong. Itu yang dibilang dari teman-teman saya yang bos-bos saya masih umur 20 aja saya sudah punya posisi yang lumayan sebagai yang suka teken 21, 22 teken itu Pak, kredit sindikasi, penurunan kredit, ya Allah, padahal istilahnya yang lain-lain saya di atasnya para account officer, kalau yang usia baru 21, 22, yang notabene mereka lulusan dari luar, saya orang lokal, orang hitam. Itulah qadar Allah. Allah berikan ilmu-ilmu yang memang berkepanjangan. Ternyata memang saya kan senang sekali mengedukasi teman siapapun. Saya tidak pandang bulu gitu loh ya. Yang penting niat saya adalah positif. Mau dibilang lo didaya gunakan, that is okay, no problem. Allah yang akan membayar semua itu. Itu benar kan Pak? Saya tidak akan peduli. Nah, suatu ketika Bapak ngajak saya, yang kita ngobrol dengan para eksekutif OKOC. That is, saya pikir gini, wah Masya Allah, Pak Indra ngajak saya nih dengan tim eksekutif OKOC nih, Masya Allah. Senanglah saya. Maksudnya senang dengan membuat saya merasa ada jalan untuk saya melangkah lebih luas. Gitu loh Pak. Lebih luas dalam artinya. Karena saya kan sendiri Pak. Sendiri, teman-teman saya juga punya keterbatasan. Kami orang-orang sederhana semua. Kita tidak ada CSR, tidak ada apa-apa. Tapi Bapak mau tahu berapa yang kita salurkan selama dari awal Februari, dari Februari 2020 sampai Desember kemarin itu 169.455.000 rupiah. Edukasinya, edukasi. Masya Allah. Itu kita tidak minta pada pihak luar loh Pak. Itu ternyata kebanyakan dari tim admin. Dan juga relasi-relasi dari tim admin. Dan saya sasarannya para penghuni apartemen. Karena saya kan sebagai penghuni kan. Saya minta donasi. Kemudian ya, ke kita bikin wakaf masjid. Kemudian untuk wakaf infak ke ponpes-ponpes duafa gitu ya. Jadi saya selalu bilang sama teman-teman saya, apalagi bendahara saya, habiskan semuanya, jangan ada sisa. Bunda ini kurang untuk beli ini, gampang. Nanti kurangnya biar Bunda tambahin. Kita semua berdonasi Pak dari tim admin. Allahu Akbar. 169.455.000 rupiah. 100 edukasi offline online tanpa berbayar Bapak. Dan kadang mereka nginep di tempat saya. Saya memasak, saya memberikan semuanya. Nauzubillah min jangan sampai saya riak. Tapi ini maksudnya bahwa bukti kepedulian saya sebagai seorang perempuan sederhana. Saya bukan konglomerat. Kalau ada yang support, apalagi senang banget. Kami pasti edukasinya menderundur kemana-mana gitu loh. Karena kami ini terbatas dengan kemampuan secara materi, tapi kami sudah menjalankan itu. Kemudian juga ada beberapa konseling juga ada gitu ya. Dan itu adalah kuasa Allah. Itu yang kita jalani selama 3 tahun ini. Kebayang nggak sih Pak? Itu that is so amazing for us. Allah the greatest about everything. Masya Allah. Topiknya dan semua topiknya keuangan ya, Bunda ya? Topiknya bukan keuangan, jadi awalnya dari masalah uang, terus ke hati. Dari hati kan nggak boleh kotor Pak, tapi saya lebih concern kepada akhirnya larinya bukan kepada financial planning, tapi kepada hati, gitu loh. Nah, ini kan saya sekarang sudah punya certified untuk yang AWP ya, Wakaf Planning Syariah gitu ya Pak, dengan tim dari Surabaya dan Mbak Irma tadi. Kami bersatu berkolaborasi dengan para financial planner untuk yang utama adalah kami mengedukasi para generasi penerus ya, generasi muda. Karena banyak hal yang kita lihat generasi muda ini kan konsumtif, tidak tahu bagaimana mengelola keuangan dengan baik gitu loh. Sehingga kami tidak ingin seperti orang-orang yang sebelumnya yang susah gitu loh. Jadi kita berharap kita semua bisa melakukan edukasi ini nih. Jadi saya terpisah Pak. Bagaimana kepala saya bilang sama Mbak Irma, bagaimana saya harus berpikir satu sisi saya sebagai financial planner ya, independen ataupun dengan IKSH.
dan saya harus berpikir sebagai Bunda Dian di WCT, dan saya harus juga produktif di cookies. Karena saya sendiri tidak ada asisten. Allahu Akbar, itulah Allah, Pak. Itulah Allah. Kalau kita, Masya Allah. ya Pak, jadi yang jadi masalah ini, para perempuan-perempuan ini merasa terkendala dari masalah modal, dari masalah, sebenarnya modal dengan modal kecil pun bisa untuk berkembang. Kita nggak usah bermimpi terlalu jauh ingin jualnya mahal-mahal. Saya selalu memberi contoh, bukan saya tidak memberi contoh, Pak. Saya sampai jualan telepon dengan modal sekian menjadi sekian gitu. Bisa gitu loh. Bukannya saya terus jualan-jualan kecil-kecilan tuh untuk apa? Enggak, untuk memberikan contoh. Dan saya juga merasa senang karena saya punya penghasilan sendiri dari tangan saya. Saya hanya ingin membuktikan kepada Allah bahwa tangan saya ini masih produktif, pikiran saya masih produktif. Ya Allah, ini aku masih produktif. Tolong ya Allah, berikan jalanmu agar aku bisa menghambamu lebih panjang dan bisa menjadi cahaya bagi umat. Itu aja, Pak. Amin. Ya Rabbal Bapak begini terus ya. Alamin. Nah, saya sih minta tolong sama pihak OKOC gitu loh. Kan saya sebagai penggerak juga. Saya berharap sih, saya merasa nggak ada yang, apa ya, kayaknya saya itu kecil gitu ya. Karena saya lihat, wih orang-orangnya hebat-hebat nih. Saya siapa sih gitu ya. Saya lihat di grup itu. Sehingga tidak ada, kadang-kadang kalau lagi saya share mengenai edukasi dari saya, dari WCT, ataupun talk show segala macam, itu apa namanya, nggak ada respon apapun. That is make me so uncomfortable about that gitu ya. Tapi that is okay, no problem gitu ya. Cuman ya sudah, saya kan selalu prinsipnya ya udah biarin aja lah, kalau nggak mau nggak apa-apa. Cuman saya pikir mungkin dari pihak eksekutifnya bisa memberikan supporting dalam arti kata, bisa lah kamu terusin aja ya. That is so nice, Pak. Itu kayak embun yang disiram gitu. Gue harus bisa gitu. Nah, ya kan kalau Bapak kan terlalu di tinggi gitu. Kalau Pak Indra kan tinggi posisinya. Kenapa? Enggak. Jadi kalau ini dari pengalaman ya, Bunda ya, dari pengalaman. Kalau komunikasi buat di grup kita share gitu, itu efektifnya jauh lebih rendah kalau kita menyapa secara pribadi. Ya, menyapa secara pribadi, misalnya sebut namanya gitu. Halo, assalamualaikum, pagi Bunda gimana hari ini? Semoga Allah berikan kesehatan. Ini mau sekedar informasi aja bahwa nanti ada latihan, topiknya ini. Kalau bisa luang waktunya, bisa bergabung dengan pelatihan ini karena kita saling belajar satu sama lain. Nah, misalnya kayak gitu ya. Jadi lebih personal dalam melakukan komunikasi. Nah, gitu Pak, saya suka tuh. Bapak tuh kebapaan nasihatin. Jadi maksud kita jadi ada semangat gitu loh, maksudnya itu yang kita butuhkan ya sebagai penggerak sebenarnya ya. Gitu loh, Pak. Iya. Senang. Memang tugas kita itu ya, adalah mendampingi. Ya, tugasnya mendampingi. Cuman kalau kita pertama sebelum kita dampingi, kita ingin memberikan pemaparan mengenai apa aja sih yang udah dilakukan di OKOC Indonesia dan apa aja yang bisa dilakukan untuk mendampingi dan membantu atau memudahkan teman-teman di penggerak komunitas untuk menjalankan komunitasnya lebih efektif lagi. Jadi ini pendampingan harusnya Bunda Dian udah dapet nih. Ya udah dapet, ada beberapa pelatihan, terus ada pendampingan. Kalau belum, nah nanti saya akan sampaikan kepada sekjennya nih, yang urusan, yang Gofur sekarang udah pensiun dari OKOC. Sekarang udah ada gantinya, udah banyak sekarang. Jadinya. Yang muda-muda lagi. Husnul. Sekarang sekjennya kalau Husnul sekarang udah jadi ini asprinya Pak Menteri Husnul. Jadi sekarang jadi mulai hari Senin kemarin.
Nah, sekarang sekjennya tuh Bang Mule. Ketum tetap Pak Iin, tapi sekjennya Bang Mule. Nah, nanti saya akan minta Bang Mule tolong diberikan pelatihan dan pendampingan untuk wanita cerdas dan tangguh, gitu ya. Jadi Yes, supaya gitu dong. Biar saya supaya nggak dapat jadi ada maksudnya ada jalan terus nih energi positifnya mengalir gitu dari Pak harus Indra. harus Iya, iya. Jadi menularkan harus kita insya Allah. gitu. Ini banyak banget nih Masya Allah. fans-fansnya Bunda Dian di sini nih. Mau disebutin satu-satu nggak nih? Apa tuh ya boleh? Yang Bisa baca. hmm, Bapak kebacanya gimana sih? ini Digeser gitu ya bacanya? iya di scroll scroll gitu. Tapi saya pakai laptop nih, jadi Oh, ada bisa dua lebih jadinya besar. pakai laptop. Ada ada Mbak Wirda nih mungkin ya Mbak Wirda Ningsi. Terus ada ini yang saya sebutin yang nulis-nulis saja ada Sri Asto. Terus ada Irma, Andrian Ningtyas, Ya, terus itu ada sama-sama tim plan Pak tuh ada sama-sama anggota WCT juga. keren ya, semuanya mengucapkan salam ke Bunda Dian, Assalamualaikum katanya. Ada Enyanti, terus ada hmm, siapa nih? Eh, tadi Agus. Oh, kalau Agus laki-laki nih, mohon izin bergabung. Nah, siapa tahu dari relasinya Bang Agus ada yang mau gabung WCT juga ya. Karena WCT bukan hanya sekedar mendapatkan ilmu mengenai keuangan, tapi juga ilmu soal hati ya. Itu yang Ya, jadi betul. ada Bunda Ida Zela nih dari kalau nggak salah nih di Tasik nih. Ya, tetap semangat dan optimis. Terus ada Mbak Arina. Assalamualaikum, maaf baru gabung Bun katanya. Terus Oh ini ya. siapa nih? Oh, ini adminnya wanita cerdas dan tangguh. Kelas Los Sufraksos. Mbak Dian Aktul. Los Sufraksos. Ya. Baru dengar nih saya. Ada dari Mbak Sulistianing Ratnasari. Assalamualaikum Bunda Di. Nah, ini dari Sri Asto. Bismillah, saya berharap OKWC dapat mensupport WCT yang memberikan informasi mengenai program-program pelatihan. Bisa banget. Bisa banget. Pokoknya yang penting harus rajin-rajin menyapa sekjennya. Nanti saya kasih deh nomor teleponnya Iya, iya. sekjennya ya. Saya nggak tahu soal. Terus nanti habis ini Bunda Dian WA saya. Nanti WA-nya saya capture, udah itu terus saya kasih ke teman-teman di sana ya, di pengurus. Ya, saya harapin Pengurus oke. terus ya, saya harapannya dengan OKOC kita jalannya bisa lebih luas lagi. Satu hal juga Pak Indra, saya memang memberikan konseling itu bukan hanya di lokal ya gitu ya, banyak juga orang asing dan mereka selalu bilang yang dari Amerika tuh orang Maroko gitu. Jadi kalau kamu bisa mampir ke Maroko, kalau kamu bisa mampir di daerah sana, banyak sekali perempuan-perempuan yang tidak independen gitu loh ya, karena dia tuh merasa proud about me karena saya independent woman gitu ya, dan dia bilang tolonglah mereka gitu. Jadi banyak sekali di negara-negara muslim itu perempuan-perempuannya bergantung pada laki suaminya, sehingga ketika suaminya meninggal atau suaminya pergi ke luar negeri ataupun ada will yang lain sehingga mereka tidak bisa hidup sebagaimana mestinya. Dia sampai ngomong begitu. Dan itu kalau konsultasi lama Pak gitu loh. Bisa sejam, bisa 2 jam gitu. Hanya bicara memberikan inspire juga gitu loh. Bukan hanya itu, banyak sekali teman-teman kita di luar sana tuh yang di West people gitu, walaupun muslim gitu, mau bunuh diri dan lain sebagainya. Bapak kebayang nggak sih saya siapa sih gitu loh. Saya bukan artis. Suatu ketika ada dari tim adminnya salah satu istilahnya muslimah terkenal gitu ya, dari artis gitu ya. Dia bilang, kok nggak kayak gitu sih Bunda? Harusnya Bunda kayak begitu. Maaf, saya bukan artis. Saya Dian biasa.
gitu loh. Dia biasa gitu loh. Saya masih naik kendaraan umum, saya juga masih suka jalan kemana-mana gitu loh. Jadi jangan samakan saya dengan mereka. Mereka mungkin udah punya support system yang bagus, mereka punya kelebihan dengan kepopulerannya, sehingga dengan mudah mereka bisa menggait orang-orang untuk menjadi apa namanya, entah volunteer, entah pengikut, follower ya Pak ya. Kalau saya, siapa sih saya Pak gitu, saya bukan siapa-siapa, tapi saya berharap dianggap siapa-siapa oleh Allah, itu aja. Saya bukan siapa-siapa Pak gitu loh. Jadi iya Ini iya ada dari iya kita ketemu berapa kali Pak. Ingat waktu saya bilang saya di Kuala Lumpur, terus kemudian Bapak tahu yang kita bicara Bitcoin di Kuningan dulu 6 tahun 7 tahun yang lalu sama 212. Itu ada saya, Bapak, ada Pak Iim juga. Jadi saya melompat-lompat kemana-mana gitu loh. Seperti itu. Pengembangan usaha. Adakah rencana pelatihan terkait dengan usaha? Itu Bapak tuh pertanyaannya Pak. Gimana tuh? Oh ke saya, bukannya ke WCT. Nih, adakah rencana pelatihan terkait pengembangan usaha bagi perempuan bekerja sama dengan OKOC, Bapak? Bisa, langsung kita jadwalkan nanti ya. Ramadan, insya Allah. Iya, ini juga kan saya sebagai plan juga Pak. Ini kan kita di awal Maret tanggal 6 sampai tanggal berapa itu sebagai Global Money ya. Jadi meliterisasi dan mengedukasi generasi penerus, khususnya anak-anak sekolah dan lain sebagainya gitu loh Pak. Mungkin jika Bapak bisa memberikan cara, maksudnya ada peluang untuk saya dan tim untuk kita bisa Global Money bersama atau dengan Bapak atau gimana, kita sama-sama gitu loh. Seperti itu. Saya akan mencoba ke sekolah-sekolah. Jadi kita harus kita mengedukasi mereka agar mereka paham cara menggunakan uang, cara menabung dan cara sebagainya. Nah, qadarullah saya juga secara Islami gitu loh ada Pak, jadi wakaf planning spesialis dan berkaitan dengan ZISWAP, dan ini terbaru Pak yang sudah diresmikan oleh FTSB dengan CFP dari Denver ya, dan kita disetujui Pak untuk program-program yang kita buat Finplan Islami yang wakaf planning ini ya Pak, baru, ini sangat baru, sehingga sangat mungkin akan membuat kita matanya terbelalak Pak. Ya Allah, bagus banget ini dunia akhirat holistik, bener Pak. Nanti kita ngobrol deh Pak, kalau Bapak pada waktu, kamu kesini deh, kita ngobrol mengenai yang wakaf planning atau apapun yang dinamakan, kita sebutnya wakaf planning syariah gitu ya Pak ya. Dan itu sangat-sangat, dan saya alhamdulillah teman saya salah satu komisioner di Badan Wakaf Indonesia ya kan itu teman saya SD gitu loh, jadi kami juga ingin berkolaborasi dengan itu gitu. Jadi mungkin nanti kita harus bicara Pak, mungkin Bapak mungkin masih konservatif kali ya, kalau saya sudah dapat yang, Bapak mah orang jago gurunya lagi, ekonomi, masternya, Bapak profesor, orang-orang manggilnya profesor, ya Allah, Masya Allah. Tapi seru Pak, kita di OKOC ada ini juga, ada program wakaf sekarang tapi lagi piloting ya, namanya itu buat bantuan akses permodalan tapi menggunakan skema wakaf. Jadi kita lagi wakaf produktif jadinya ya. Wakaf produktif, udah itu terus dari kita ya, dari wakif terus mauquf alaihnya juga teman-teman kita di OKOC. Jadi anggota komunitas kebantu juga. Nah, nanti kalau sambil jalan gitu udah itu terus didampingi sama kita juga, insya Allah nanti hasilnya akan bergulir lagi ke yang berikutnya dan yang berikutnya. Nanti ini itu keren Pak. Bang Mule yang jalan. Ya boleh Pak, ajak saya lah Pak, ajak saya sama tim teman-teman saya untuk kita bisa menyebarkan PR-nya. Menyebarkan PR kan itu PR. Iya betul. Ini kalau nggak diajak live begini, kayaknya diem-diem aja nih. WCT-nya diem-diem aja, sendirian aja, asik-asik. Nah, sekarang diajak, ayo berjamaah. Berjamaah. Iya, makanya gini, apakah ini, saya selalu bilang sama Allah kan, pas Winnie telepon gitu, Allahu Akbar, Alhamdulillah. Kok Winnie ngajak saya ya, kok tumben-tumbenan ada apa ya, semoga ini menjadi jalannya WCT.
untuk lebih baik, menjadi jalannya kepada Allah agar Allah ridhoi dan menjadi Amin. luasnya tujuan Amin. visi misi WCT bersama dengan OKC gitu loh ya kan. Jadi kita bisa, kalau kita Amin. ibarat orang Betawi, nepak kebaikan, saling menyetrum kebaikan lah, Nepak gitu positif. ya. Amin. Nepak. Amin. Iya. Bunda, ini ngomong-ngomong nih, kita bentar lagi udah kehabisan waktu nih. Jadi Oh ya, yang terakhir ya sebelum Bunda, ya nggak berasa ya. Yang iya terakhir makanya. sebelum kita sudahi acara ini, bincang-bincang ini, mungkin Bunda satu berikan gimana sih caranya gabung ke WCT gitu ya, kepada teman-teman, gimana caranya gabung ke WCT. Habis itu objektifnya apa di WCT. Habis itu terakhir Bunda kasih kata-kata atau pesan-pesan kepada teman-teman yang mau gabung atau yang ingin mereplikasi WCT di tempat-tempat lain di Indonesia maupun Oh di luar ya, Indonesia. boleh. Jadi menjadi inspirasi lah, menjadi Ya, inspirasi buat ya, komunitas-komunitas ya, lain. ya, Silakan Bunda. betul. Jadi kalau mau gabung di WCT itu mungkin bisa melalui Facebook ada, melalui Instagram juga ada, melalui YouTube juga ada, dan mungkin ada link juga dari kami ya, melalui telepon saya pakai nomor telepon saya sendiri. Yang jika mau menghubungi telepon saya itu akan saya langsung kasih linknya gitu, karena saya juga nggak pinter untuk nyebar link di sini karena ini pakai Instagram, saya biasa pakai WA gitu ya. Dengan nomor telepon saya mungkin 0812-818-72982. Tapi khusus perempuan, karena pernah suatu ketika ada yang Tunggu. Harus diketik dulu nih, kecepatan Oh, soalnya. 0812. oh iya maaf. 818 8 0812 818 72 Ya. 982. Oke, ini Bunda Dian untuk gabung WCT. Gabung WCT ya. 818 72 982. Coba ini benar Benar. nggak nih? Coba. Benar, Pak In. Tunggu. Coba dibacain aja, Coba. Pak In. Enggak, itu saya udah ada yang ketik tuh, ada yang ketik. Udah benar belum tuh? Oh, iya 0812. Oh, salah tuh. 0812 818 72 7-nya kurang, 72982. Oh iya, sorry. Coba saya suruh benerin. Kurang 7. 0812 818 72 982 982. Ya. Oke, itu dibetulin. Nah, jadi objeknya itu adalah pemberdayaan ekonomi perempuan, kemudian simpati dan empati di antara perempuan, dan kelas-kelas edukasi ya dari masalah yang formal ya, juga secara hati, juga edukasi mengenai keuangan, parenting, juga emotional healing dan lain sebagainya ya, banyak ya yang kita lagi coba untuk ini kita benar-benar keterbatasan dalam tenaga volunteernya ya. Saya sih berharap dari teman-teman ini ada juga yang mau jadi volunteer untuk kami bergabung di tim admin kami, sehingga kami bisa mensiarkannya lebih luas. Niat saya sih pengennya Pak, kan kita sudah ada beberapa kali talk show ya, mudah-mudahan bisa melakukan talk show sampai kepada yang utama adalah Asia Tenggara, karena di sana banyak juga orang Indonesia yang perempuan-perempuan Indonesia di sana yang mungkin dengan cara saya yang sederhana dan saya bukan siapa-siapa mungkin bisa membuat hati mereka lebih dekat dan lebih dekat kepada Allah sebenarnya dan pada Rasulnya, itu aja. Gitu loh. Walaupun nanti ada yang non muslim juga ya Pak ya, saya akan pendekatannya secara perempuan gitu loh. Maksudnya tidak secara agama, karena saya itu batasannya. Saya walaupun dengan hijab yang panjang, tapi saya juga bisa dekat juga dengan yang non muslim, karena toleransi saya juga tinggi dalam arti kata yang positif ya kan, tetap tetap syariah gitu loh, tapi untuk bermuamalah ya kan lakum dinukum waliyadin, agamamu agamaku, itu aja. Dan kemudian
Tadi sudah objek, terus kata-katanya ya Pak ya, motivasi. Perempuan itu Iya, adalah pelita. betul. Jadilah pelita di dalam keluargamu dan jadilah pelita buat sesama. Karena tanpa pelita semua itu akan gelap dan tidak menjadi terang. Bagaimana hati kita gelap untuk bisa menerangi hati keluarga kita semua itulah. Intinya saya simbolnya seperti itu ya. Jadilah pelita bagi orang-orang sekelilingmu sehingga kau akan menyinari orang-orang sekelilingmu dan itu akan menjadi buah bagi kita. Kita akan menjadi terang hati kita, Pak. Jadi nggak usah berpikir orang itu aplaus atau tidak. Tidak, saya tidak memikirkan itu. Tapi pikirlah kepada pandangan Allah itu aja. Dan juga kalau memang mau lihat itu saya juga punya Instagram Wanita Cerdas dan Tangguh. Itu biasanya ada kata-kata quotes yang berdasarkan dari hasil-hasil konseling yang membuat dan juga dari hasil-hasil kajian gitu ya. Yang kebanyakan mereka para perempuan-perempuan ini merasakan melt away-nya, merasakan hatinya perasaannya sama gitu loh Pak, gitu loh. Itu jadi mereka selalu bilang Bun itu masukin aja di Instagram di Telegram karena kalau di Telegram nggak hilang. Nanti kalau Bunda mau bikin pocket, kita bikin pocket untuk pengingat bagi para perempuan yang lain gitu. Gitu aja sih Pak. Jadi tetaplah Masya menjadi Allah. pelita walaupun dalam keadaan kita gelap ya, di dalam keadaan situasi suasana gelap. Kalau hati kita terang, maka nama saya Dian ya Pak ya. Dian itu kan pelita. Pelita tak kunjung padam. Jadi kayak sentir tuh kayak lampu kecil yang ada di dalam kegelapan, tapi dia tetap menerangi sekelilingnya walaupun gelap. Maksudnya nggak terlalu jelas, tapi udah jadi penerang untuk jalan kita. Itu aja. Jadilah pelita untuk keluarga Masya kita dan Allah, sesama. Masya Allah. Iya, terima kasih Bunda Di atas kebersamaannya selama 1 jam ini. Ini saya ada yang nyapa Bunda nih. Bentar, ada Dapur Zafi. Assalamualaikum. Iya. Oh, dulu di OKOC Mujahidah. Masya Allah. Saya malah hampir udah lama nggak dengar dari OKOC Mujahidah. Terus dari Bu Arina katanya pernah sekali ketemu di kampus Ibnu Khaldun dengan saya. Masya Allah, terima kasih udah nyapa silaturahminya. Dan Masya Allah. Masya Allah, terus katanya Bunda Dian telah banyak membantu para wanita dengan masalahnya masing-masing. Telah banyak menolong Kata siapa Mbak? wanita. Siapa mana? Itu ada Siapa yang bilang? Arina Salikah. Bu Arina Salikah. Bangga menjadi bagian dari iya. Katanya benar-benar ngerangkul tanpa pandang bulu. Masya Allah, tabarakallah. Ya, luar biasa. Ada di ini. Apa kabar Din? Oke, semoga nanti bisa nyambung juga nih Dini, bisa kolaborasi. Oh iya, Bun, ini yang barusan masuk itu Dini Amelia itu adalah anggota OKOC Forever di Depok dan dia punya keahlian adalah digital marketing. Nah, tadi kan Bunda Dian ada sedikit kesulitan atau tantangan gitu ya mengenai gimana menyebarluaskan informasi pelatihan-pelatihan di Wanita Cerdas Tangguh ini. Nah, ini bisa berkolaborasi dengan Mbak Dini. Dini Amelia. Ya, itu dia tulisannya ya. Nanti kalau misalnya mau nomor teleponnya ada di Winnie juga atau nanti aku tanya Mbak Winnie. Nanti saya tanya Mbak Winnie, Pak. Iya, oh ini Arina Salikah namanya Nafisah, Bun. Ini Nafisah, Bun, katanya. Iya. Iya, dia lucu lagi Mbak. Saya ketemu sama orang-orang itu kan di kereta, di mana? Saya ketemu di kereta tuh Pak. Dia baru kenal saya secara pribadi, udah jadi anggota udah lama, baru kenal di tahun lalu Pak, baru datang. Dan disitulah istilah jatuh cinta dalam arti kakak dan adik ya, dalam arti kata yang sesungguhnya hati, bukan karena kita ada apanya, tapi apa adanya. Oke, luar biasa Masya Allah. Kita udah kelebihan, bentar lagi udah mau maghrib, jadi kita harus siap-siap maghrib. Terima kasih banget Bunda Dian atas waktunya. Semoga Wanita Cerdas Tangguhnya makin membawa manfaat kepada para wanita
khususnya yang supaya bisa independen, mandiri dalam mendatangkan penghasilan. Dan ini adalah kolaborasi dengan OKOC. Kita akan bikin pelatihan Amin. bareng. Oke? Thank Setuju, you. setuju. Nanti Bapak kabarin, nanti Assalamualaikum. kabarin. Ya. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak. Maaf lahir batin kalau ada salah ya. Ya, oke. Makasih. Ya, teman-teman sekalian, barusan ngobrol-ngobrol dengan Bunda Dian. Terus, ayo Din, kolaborasi dengan Bunda Dian, Din. Ya, karena dari awal ngobras, terus sekarang Pantas, kenapa ada di Pantas? Karena Bunda Dian tuh penggerak komunitas wanita cerdas tangguh. Jadi bantuin ya Din ya, terutama dari digital marketingnya. Sekali lagi, makasih teman-teman. Jumat berkah, udah mau selesai. Hari Jumatnya udah mau maghrib lagi. Dan kita sampai jumpa di live IG berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.